Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina dengan NIM 221596. Saya dari kelas LA8 Prodi Manajemen semester 4. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh dosen Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Nah, materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar perilaku organisasi. Ini dia penjelasannya. Jadi, konsep dasar perilaku organisasi itu mencakup studi tentang individu, kelompok, dan struktur dalam konteks lingkungan kerja. Adapun perilaku organisasi itu mencakup bagaimana individu dan kelompok berinteraksi di dalam suatu organisasi tersebut. Sebenarnya, konsep dasarnya itu meliputi motivasi, kepemimpinan, komunikasi, struktur organisasi, budaya, dan perubahan organisasi. Itu tadi penjelasan mengenai konsep dasar perilaku organisasi. Sekarang kita ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini tentang teori perilaku dan model perilaku organisasi, yaitu adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku individu, kelompok dalam konteks organisasi. Nah, ini tuh mencakup berbagai pendekatan seperti teori motivasi, teori kepemimpinan, dan teori pengambilan keputusan, di mana membantu menjelaskan bagaimana individu bertindak di dalam suatu organisasi. Nah, model perilaku organisasi sering digunakan untuk memprediksi, mengelola perilaku karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang efektif. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Dan terdapat banyak lagi teori dan model lainnya yang digunakan dalam memahami perilaku individu dan kelompok di dalam organisasi. Nah, itu tadi tentang penjelasan teori perilaku dan model perilaku organisasi. Baiklah, kita ke materi yang ketiga, yaitu tentang perilaku individu, perilaku kelompok yang berpengaruh terhadap organisasi. Ini dia penjelasannya. Adapun perilaku individu dan perilaku kelompok yang mempengaruhi organisasi. Pertama, perilaku individu yang mempengaruhi organisasi itu meliputi motivasi, sikap terhadap pekerjaannya, kinerja, kepuasan kerjanya, dan komitmen terhadap organisasi. Sedangkan perilaku kelompok yang mempengaruhi organisasi termasuk komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi. Nah, semua ini saling berinteraksi dan membentuk dinamika organisasi secara keseluruhan. Nah, itu tadi penjelasan materi ketiga ya guys. Sekarang kita akan menjelaskan materi keempat, yaitu tentang teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Beberapa teori motivasi yang relevan untuk penerapannya dalam organisasi itu meliputi yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Penerapannya dalam organisasi melibatkan memastikan bahwa kebutuhan karyawan dipenuhi secara bertahap untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Teori X dan Y Douglas McGregor. Teori X mengasumsikan bahwa karyawan cenderung malas dan butuh pengawasan ketat, sedangkan teori Y mengasumsikan bahwa karyawan memiliki motivasi intrinsik dan ingin berkontribusi jika diberi kesempatan. Nah, penerapannya itu dengan menciptakan lingkungan kerja yang memfasilitasi otonomi, tanggung jawab, dan pertumbuhan pribadi. Teori yang ketiga, teori motivasi higien Friedrich Herzberg. Teori ini membedakan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, faktor motivasi, dan ketidakpuasan atau disebut faktor higien. Penerapannya ini melibatkan meningkatkan faktor motivasi seperti pengakuan, pertanggungjawaban, dan perkembangan karir sambil memastikan bahwa faktor higien seperti gaji dan kondisi kerja memenuhi standar yang memadai. Penerapan teori-teori motivasi ini dalam organisasi memungkinkan manajemen untuk lebih efektif memahami dan memenuhi kebutuhan, harapan, dan tujuan karyawan, sehingga meningkatkan motivasi, kinerja, dan kepuasan kerja secara keseluruhan. Itu tadi tentang
pembahasan materi keempat. Sekarang kita akan membahas materi selanjutnya guys, yaitu tentang nilai sikap kepuasan kerja. Ini dia penjelasannya. Nilai sikap dalam kepuasan kerja merujuk pada bagaimana sikap dan persepsi karyawan terhadap pekerjaan mereka, memengaruhi tingkat kepuasan yang mereka rasakan. Sikap positif terhadap pekerjaan, rekan kerja, atasan, dan organisasi secara keseluruhan itu cenderung meningkatkan kepuasan kerja. Nilai-nilai seperti loyalitas, komitmen, semangat kerja, dan keterlibatan merupakan faktor-faktor penting dalam menentukan kepuasan kerja. Ketika karyawan merasa dihargai, didukung, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, mereka cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. Dengan demikian, manajemen dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung nilai-nilai sikap yang positif untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan secara keseluruhan. Itu tadi penjelasan tentang materi ke-5. Nah, sekarang materi terakhir guys, yaitu tentang membangun kerja tim yang efektif. Untuk membangun tim yang efektif, melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, pemilihan anggota tim yang tepat. Pastikan anggota tim memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan untuk mencapai tujuan tim. Selain itu, pertimbangkan juga kecocokan kepribadian dan kemampuan untuk bekerja sama. Yang kedua, ada tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, SMART, agar semua anggota tim memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin dicapai. Yang ketiga, ada komunikasi yang terbuka dan efektif. Dorong komunikasi yang terbuka, jujur, dan berkelanjutan di antara anggota tim. Pastikan informasi dan umpan balik disampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Selanjutnya ada pembagian peran dan tanggung jawab. Tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim secara jelas dan sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Pastikan juga tidak ada tumpang tindih atau kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa. Pembangunan kepercayaan dan ketergantungan. Membangun hubungan saling percaya di antara anggota tim adalah kunci untuk meningkatkan ketergantungan dan kolaborasi. Ini itu dapat dicapai dengan mematuhi komitmen, mendukung satu sama lain, dan berbagi tanggung jawab. Nah, yang terakhir ini ada pengakuan dan apresiasi. Selalu akui dan hargai kontribusi anggota tim. Penghargaan dan umpan balik positif dapat meningkatkan motivasi dan meningkatkan keterlibatan anggota tim. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat membangun tim yang kuat, koheren, dan efektif dalam mencapai tujuan bersama. Oke, itu tadi penjelasan dari pemaparan materi yang terakhir. Kesimpulan dari saya tentang perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun kalian. Baiklah, itu tadi pemaparan materi sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tugas video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Maptuji. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.